Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HMT. Langkahkan kakimu, wujudkan impianmu. Oke guys, kali ini kita sudah bersama salah satu tim HMT dan sekaligus pemain daripada film Short Movie Ternyata Kamulah Takdirku. Oke, langsung saja Kak, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama aku Fitri Udita, bisa dipanggil Gita, dan aku dari Lombok. Dan sekarang aku berada di Asrama Tahfiz di Yogyakarta. Wah, kebetulan banget ya Kak. Jadi pada segmen kita kali ini kita mau dengar curhatan Kakak tentang bagaimana pengalaman semasa menjadi seorang hafiz Quran di Yogyakarta ini. Namun sebelum menuju ke segmen ini, bagi teman-teman yang belum kenal HMT, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya share jikalau konten ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Oke? Oke, jadi gimana nih pengalaman Kakak selama pertama kali menjadi seorang penghafal Quran? Yuk, coba ceritakan ke teman-teman yang lain nih, gimana proses beliau menjadi seorang penghafal Quran. Yuk. Oke, bismillah. Di sini aku mau menceritakan sedikit kisah pengalaman aku, gimana aku sampai saat ini bisa menjaga kalam Allah, yaitu Al-Quran. Sebenarnya aku nggak lama mengenal Al-Quran. Pertama aku kenal Al-Quran di saat kelas 1 SMK. Wah, jadi walaupun SMK kita juga bisa lebih mendalami Al-Qurannya, tergantung kita sendiri ya kan? Ya, yang penting kita mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya. Dan setelah itu aku menghafal Al-Quran tidak sebentar. Bayangkan, dari kelas 1 SMK dan sampai saat ini aku masih belum selesai Al-Quran, belum hatam. Maksudnya ya, doain ya teman-teman, semoga aku cepat hatam. Jadi sudah, Kakak ngapal itu kira-kira metode saat pertama yang Kakak pakai itu apa waktu itu? Yang biasa digunakan mudah gitu kan, kalau kita sebagai pemula nih ya, nggak tahu apalah gitu, gimana sih cara ngapal gitu? Coba kasih tahu nih Kak ke teman-teman yang lain juga gimana cara yang tepat buat ngapal gitu. Silakan Kak. Oke, pertama metode yang pernah aku coba dan itu nggak mudah. Pertama aku buat metode sendiri kan. Kita harus mencari metode yang paling mudah. Di sini ada metode pendengaran. Kalau buat kalian yang mudah saat mendengar dan cepat menghafal saat mendengar dari audio atau MP3 atau entahlah itu, kalian bisa menggunakan metode ini. Dan ada metode bacaan, metode penglihatan, dan segala macam. Dan aku pernah mencoba semua metode itu, tapi metode yang paling mudah yang aku rasain itu metode membaca, melafazkan ayat Al-Quran dan supaya bisa didengar oleh telinga dan baru mulai menghafal. Itu kita lapaskan kira-kira berapa kali nih Kak? Supaya bisa melekat gitu, stay di otak kita. Kakak normalnya gimana? Kalau aku sendiri bacanya itu bisa sampai 20 sampai lancar, bener-bener lancar, yang satu ayat itu baru kita mulai menghafal gitu. Oke. Jadi kalau dari sisi pendengaran itu kan audio ya Kak. Nah, kira-kira solusi yang tepat nih Kak, kalau seandainya kita nih kan kadang ada di salah satu pondok gitu yang atau asrama gitu yang kadang nggak dikasih bawa audio HP, kira-kira di saat seperti itu nih apa yang harus kita lakukan jikalau kita biasa nih mendengarkan
menggunakan metode berupa audio visual audio gitu Kak? Kira-kira ada cara yang tepat gitu nggak Kak? Kalau menurut aku sih ya, kan di setiap holakoh itu ada penyimak ya kan. Terus kita boleh minta penyimak kita untuk tasmikannya gitu, supaya kita bisa mendengar dan mengulang bacaan tersebut. Oke. Jadi gitu ya guys, bagi teman-teman sebenarnya semua kalau metode ini tergantung ke diri kita masing-masing. Gimana bisanya kita gitu, gimana enaknya kita dalam menghafal itu. Tapi kadang juga salah meniatkan gitu kan, pengen ngapal supaya bisa lulus ikut ginian, bisa dapat beasiswa atau apalah. Kalau kayak gitu itu boleh nggak Kak kira-kira? Menurut Kakak sendiri kayak gimana gitu? Menurut aku pribadi boleh aja sih untuk mengejar dunia, tapi kita jangan sampai lupa tujuan awal kita untuk menghafal Al-Quran itu hanya karena Allah semata gitu. Jadi itu kayak bonus ya Kak? Iya, itu bonus di dunia. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, menurut Kakak hal terberat yang pernah Kakak alami nih selama menghafal kalam ilahi itu apa? Ujian terberat aku saat menghafal ya satu sih, futur, kebanyakan melamun. Terus ya kalau aku sendiri pribadi saat menghafal Al-Quran dan di tengah-tengah hafalan itu kayak merasa putus asa, pernah merasa seperti apaan sih, capek. Dari dulu aku nggak pernah, dari MTS aku mondok terus lagi menghafal Al-Quran kayak gitu kan, nggak pernah bebas lah gitu, menghafal ya, kita merasa jenuh gitu. Jadi kalau kita mau apa itu memaksimalkan diri supaya terhindar dari rasa futur itu gimana sih Kak caranya Kak? Kasih dong tips ke kita supaya tetap semangat gitu, buat teman-teman di rumah juga supaya selalu punya spirit yang terus menjalar gitu Kak. Oke. Baik, ini buat teman-teman biar supaya semangat menghafal. Ya, kita ya, buat aku terutama pribadi ya, kita harus bersihkan hati kita terlebih dahulu supaya, karena kalam ilahi itu tidak bisa bercampur dengan kemaksiatan. Nah, itu bisa kita rasakan sendiri gitu, dari kita mendekatkan diri kepada Allah dan lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kalau itu Kak, yang misalkan udah kita hafal nih ayat yang kemarin 1 juz, misalkan 1 juz 2 juz, nah untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali itu metode yang Kakak biasa lakukan. Hal yang Kakak lakukan itu apa? Murojaahnya kapan gitu? Bisa diceritakan nggak ke teman-teman di rumah? Siapa tahu bisa memberikan semangat juga nih, terutama ke kita supaya nular ini Kak. Ayo silakan Kak. Ya, pertama kita harus memanfaatkan waktu luang kita, waktu senggang kita. Di saat kita setelah kita menghafal kan, kita pasti harus mengulang-ulang terus hafalan kita supaya tetap melekat dalam hati dan otak kita. Kita harus mengulang-ulang di saat waktu senggang, sebelum tidur itu terutama harus dibaca. Itu minimal dibaca sih. Gitu. Berarti setiap sebelum tidur. Sebelum tidur. Pas tahajud juga bisa, itu waktu yang baik. Dan saat sholat tahajud itu hafalan yang pernah dihafalkan tadi malam misalnya itu bisa dimanfaatkan saat sholat tahajud gitu. Kadang nih kalau saya sendiri ya, logis saya ya kadang sulit gitu buat bangun gitu ya, bangun sholat tahajud gitu atau apalah. Kira-kira selain waktu itu ada nggak yang recommended buat teman-teman kita nih yang kesulitan mungkin gara-gara banyak kegiatan di pagi harinya atau apalah gitu Kak, yang nggak bisa melaksanakan waktu itu? Untuk murojaah bukan hanya di saat tahajud saja Kak. Jadi kita sebagai muslim kita sholat 5 waktu ya kan. Ya. Terus setiap sholat itu harus diulang-ulang lagi baca hafalannya yang kemarin atau yang tadi gitu, harus diulang-ulang di saat sholat 5 waktu itu. Wah, terima kasih banget nih Kak atas sedikit curahan hatinya tentang
ya problematika, gimana cara ngapal dan semuanya. Jadi sebelum kita close segmen ini nih Kak, kita mau dengar loh bacaan Al-Quran dari kakaknya terlebih dahulu, bisa nggak Kak? Ya, Oke. Bisa sedikit ya, nggak apa-apa. Bisa ya, silakan. Langsung aja dibacakan Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah. Jadi pengen langsung menghalalkan nih guys. Oke. Bagi teman-teman ya, sebelum kita tutup segmen ini, kita kasih kakaknya juga satu tantangan ya guys. Ya sedikit motivasi buat teman-teman di rumah, kata-kata penyemangat nih buat teman-teman di rumah. Yuk Kak, silahkan kasih kata-kata yang bisa memotivasi kita semua lah. Silahkan Kak. Oke. Baik, buat kalian semua yang baru menghafal atau yang sudah punya hafalan, jangan pernah putus asa karena futur, karena bisikan setan, dan kalian harus tetap istiqomah dalam bermurojaah. Itu yang paling penting, harus murojaah. Murojaah. Gitu sih. Oke, ingat ya guys, murojaah. Oke, terima kasih atas waktunya Kak, dan kami tutup segmen kali ini dengan ucapkan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time. Alhamdulillah.